Baik, yang pertama saya ingin memberi apresiasi untuk teman-teman P3K yang cukup gigih memperjuangkan hak-hak mereka. Karena bagi saya ini kemenangan rakyat terhadap upaya-upaya perbudakan yang direncanakan sistematis oleh pemerintah. Karena kita membayangkan kalau misalnya itu terjadi pemotongan dengan tanpa mempertimbangkan asas kemanusiaan yang ada pada P3K itu, maka saya melihat ini adalah bagian dari perbudakan. Karena kita perbudakan itu adalah kita menilai manusia itu seperti barang, kemudian kita suruh dia kerja paksa tapi kita bayar tidak sesuai. Itu kan sebenarnya bentuk perbudakan di zaman modern. Karena itu kemenangan P3K itu adalah kemenangan perjuangan mereka untuk membebaskan diri mereka dari upaya-upaya perbudakan yang direncanakan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara terkait dengan pernyataan Pak Bupati bahwa DPRD Ngaur, saya kira ini sebagai kepala daerah kita harus pilihan diksi itu harus tepat, sehingga kita tidak juga dianggap ngaur oleh rakyat, gitu. Karena kalau kita bicara, kita katakan seseorang atau lembaga yang ngaur, kita juga harus mengoreksi diri kita. Mana lebih ngaur? Ketika kita tanda tangan SK, kita suruh P3K pinjam uang, kemudian dalam perjalanan kita paksa untuk P3K pangkas gaji 50%. Kira-kira itu mana lebih ngaur? Mana lebih ngaur kalau aturan mengatur bahwa proses mutasi dia harus memenuhi syarat-syarat, berbagai syarat, tapi faktanya yang terjadi adalah dia menyimpang dari Pertek BKN. Mana lebih ngaur? Pengangkatan di RUT PDM itu sudah diatur secara resmi oleh undang-undang, tapi kemudian kita mengangkanginya, kita melanggar. Itu mana lebih ngaur? Nah, biarkan nanti rakyat yang milih. Sehingga saya kira sebagai kepala daerah kita juga tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang kemudian meresahkan dan mencemaskan masyarakat Kabupaten Kupang. Karena pernyataan demikian seolah-olah bahwa selama ini Pak Bupati sendiri punya kewenangan yang besar untuk menjalankan pemerintahan. Padahal dia lupa bahwa fungsi kita juga jelas sebagai legislatif, eksekutif kita punya fungsi yang berbeda. Fungsi kita sudah lakukan. Karena itu juga tidak bisa Pak Bupati bikin pernyataan demikian. Itu membuktikan bagi saya itu arogansi dia, kemudian menunjukkan kesombongan dia bahwa dia sendiri pintar. Kemudian kita itu semua bodoh. Gitu. Saya kira tidak begitu dalam prinsip menjalankan pemerintahan. Karena di sini yang dibutuhkan adalah kerjasama kita. Karena apa yang menjadi tujuan kita untuk masyarakat kabupaten itu lebih baik dan sejahtera, itu yang sebenarnya menjadi semangat kita. Kalau ada hal-hal yang kemudian kurang dan perlu untuk kita kritisi dan kita benahi, saya kira itu hal yang wajar dalam membangun daerah ini. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pernyataan kemarin itu, pernyataan itu disampaikan berulang kali oleh Pak Bupati bahwa yang berbeda terhadap kebijakan pemegang kebijakan itu orang-orang yang lawan politik atau membenci dia. Bagaimana menurut? Saya kira kan itu pernyataan yang sesat, gitu, tanpa melalui sebuah pertimbangan yang baik. Saya kira urusan kontestasi ini sudah selesai, proses pilkada ini sudah selesai. Berbeda itu di saat kita berkompetisi. Kita sudah mengakui bahwa proses ini selesai dan Bupati Kupang hari ini adalah Pak Yoslede dan Ibu Alum. Dan bukti dari kita mendukung pemerintah ini adalah kita sudah menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai wakil rakyat. Karena itu kalau pernyataan itu demikian, saya kira itu sangat tendensius. Karena saya percaya bahwa kami semua 30 anggota DPR ini diutus rakyat untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Kemudian yang berikut, kalau saya tambahkan sedikit terkait dengan pernyataan ngaur. Kalau misalnya Bupati mengatakan DPR-nya ngaur, itu adalah bentuk penghinaan kepada rakyat yang memutuskan. Sama juga dia bilang bahwa rakyat Kabupaten Kupang itu ngaur. Begitu. Karena kami diutus dan dipilih oleh rakyat. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.